Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris Fayudi. Di sini akan menerangkan tentang teori inflasi dalam perspektif ekonomi Islam. Yaitu teori inflasi ini dalam perspektif Islam itu ada dua, yaitu inflasi adalah kenaikan harga secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Dan yang kedua, dalam perspektif Islam, inflasi dapat disebabkan oleh faktor real dan non-real yang harus dihindari agar tidak merugikan masyarakat. Penyebab inflasi yaitu ada 5 pokok, yaitu yang pertama menciptakan uang tanpa dukungan aset real, dan yang kedua spekulasi harga dan menimbun ihtikar, dan yang ketiga kenaikan biaya produksi, dan yang keempat kelebihan permintaan agregat, dan yang kelima sistem riba yang menyebabkan distorsi ekonomi. Jenis inflasi itu dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama inflasi real, yang kedua inflasi moneter, yang ketiga inflasi struktural. Adapun inflasi real disebabkan oleh faktor produksi seperti kalangan barang, dan yang kedua inflasi moneter, yaitu disebabkan oleh kelebihan uang beredar, dan yang terakhir inflasi struktural, yaitu akibat ketidakseimbangan distribusi dan produksi. Pandangan ulama bagi inflasi dalam perspektif ekonomi Islam yaitu ada 3. Adapun dari Al-Imam Al-Ghazali menekankan keadilan harga dan melarang manipulasi pasar, dan yang kedua Ibnu Taimiyah melarang penimbunan dan spekulasi yang merugikan masyarakat. Dan yang ketiga, Islam mendorong stabilitas harga demi kemaslahatan umum. Adapun dampak inflasi ini ada 4 faktor, yaitu penurunan daya beli masyarakat, dan yang kedua ketidakpastian ekonomi, dan yang ketiga distribusi kekayaan yang tidak merata, dan yang terakhir menurunnya inflasi real. Nah, di sini perbedaan pandangan. Adapun perbedaan pandangan menurut PowerPoint di sini ada 3, yaitu Islam konvensional dan Islam memandang moralitas pelaku ekonomi. Adapun Islam ini fokus pada keadilan, larangan riba, dan ekonomi berbasis aset real. Sedangkan konvensional menekankan pengadilan uang beredar dan suku bunga, dan Islam memandang moralitas pelaku ekonomi sebagai faktor penting. Adapun solusi inflasi ini ada 5 poin, yaitu 1. Menghapus riba dan sistem bunga, dan yang kedua mendorong perdagangan berbasis aset real, dan yang ketiga zakat dan distribusi kekayaan, dan yang keempat larangan penimbunan dan spekulasi, dan yang terakhir kebijakan fiskal dan moneter syariah. Peran zakat di inflasi ini ada 4, yaitu 1. Mengurangi penimbunan kekayaan, dan yang kedua meningkatkan daya beli masyarakat miskin, dan yang ketiga menstabilkan distribusi kekayaan, dan yang keempat mendorong peredaran uang secara produktif. Adapun kebijakan moneter Islam yaitu 1. Berbasis pada uang bernilai intrik emas dan perak, dan yang kedua mengatur jumlah uang beredar sesuai dengan kebutuhan real, dan yang ketiga mencegah pencetakan uang berlebihan. Yang terakhir mengutamakan struktur real dalam pembiayaan. Adapun kesimpulan dari PowerPoint di atas yaitu 1. Islam memandang inflasi sebagai masalah yang dapat merusak keadilan ekonomi, dan yang kedua pengendalian inflasi dilakukan dengan menjaga
kestabilan harga, menghapus riba, mendorong steril dan memastikan distribusi kekayaan yang adil. Nah, sekian dari kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.